Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang berupa keimanan, nikmat anugerah Islam, yang dengan iman dan Islam inilah kita senantiasa berusaha bagaimanakah kita bisa melaksanakan syariat-syariatnya Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan memahami akan syariat Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita memahami siapa diri kita, memahami sejatinya kita ini siapa. Yang tiada lain adalah kita adalah hambanya Allah. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah ta'ala ketika kita dimudahkan untuk bisa menghambakan diri kepada Allah ta'ala. Di antaranya kita diberi nikmat yang lain berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa kita bisa memiliki kemampuan untuk selalu berusaha memahami syariatnya Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azkullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah sebagaimana permintaan yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, sampai nanti mungkin waktu syuruk atau mungkin lebih sedikit, kita akan sampaikan bab yang sebenarnya bab ini bukanlah bab baru. Yang ini adalah bab senantiasa kita lalui setiap tahun insyaallah. Itu babul i'tikaf, bab tentang masalah i'tikaf. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, ketika kita belajar kembali tentang bab masalah i'tikaf dan juga masalah yang lainnya, maka hendaklah kita senantiasa melihat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan apa yang kita akan rencanakan untuk nantinya, dan kita evaluasi lagi apa yang sudah kita lakukan itu. Maka jika kita terkait dengan i'tikaf ini sebelumnya atau tahun yang sebelumnya kita mungkin belum bisa melaksanakannya, maka dengan kita murajaah, dengan kita mengulang kembali keilmuannya, diharapkan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakannya. Bagi kita yang dimudahkan Allah Ta'ala sudah melaksanakan sebelumnya, namun belum bisa secara menyeluruh, mungkin kita hanya sesaat-saat saja. Apakah itu mungkin kita hanya malam-malam saja? Karena memang i'tikaf itu adalah malam, bukan pagi sampai siang, sore. Di malam, intinya di situ. Artinya bahwasanya ketika kita bisa malam-malam saja untuk i'tikaf, maka itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita dimudahkan bisa lebih dari itu,
memfokuskan dengan makna itikaf yang sebenarnya, yaitu kita bisa fokus di dalam akhir bulan Ramadan semacam ini, berada di masjid mulai dari tanggal 21 Ramadan atau 20 Ramadan masuk 21 sampai nanti akhir menjelang Id, kita bisa full berada di masjid untuk iktikaf. Inilah yang diharapkan. Maka dari itu, ayol ikhwah azani wa sallallahu, dari sini sebenarnya ada semacam step by step, itu sedikit demi sedikit apa yang sudah kita lakukan. Maka selayaknya kita selalu berusaha untuk mengevaluasi diri kita antara apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan sebelumnya dengan yang kita lakukan saat ini atau yang akan kita lakukan. Ya ikhwah azani wa sallallahu, sebagaimana kita tahu bahwasanya syariat i'tikaf ini secara khusus itu adalah berada di bulan Ramadan dan kemudian berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu secara khusus. Namun secara umum adalah kapan saja. Kapan saja kita menginginkan diri, meniatkan diri untuk berada di masjid, berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka itu dinamakan dengan i'tikaf. Di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan ini disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan tentang kebiasaan Rasulullah SAW atau yang dilakukan Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari, itu karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di dalam setiap Ramadan 10 hari, maksudnya 10 hari yang terakhir. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, maka ketika di tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'takafa 20 yauman, beliau beriktikaf selama 20 hari sebelumnya atau 20 hari di bulan Ramadan yang terakhir. Jadi 10 hari pertama tidak, kemudian masuk ke malam 21 sampai akhir Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya batasan i'tikaf itu tidak hanya 10 hari saja. Memang yang ditekankan adalah di 10 hari yang terakhir. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya kata 10 ini memang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya menunjukkan kemuliaan 10 hari ini, Allah berfirman dalam surat Al-Fajr yang sempat kita baca tadi. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi fajar, demi subuh, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Katakan di sini lail atau layal, yaitu malam-malam yang 10. Maka ini ditafsirkan ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena ada keutamaan di bulan Dzulhijjah. Namun ketika kita lihat di dalam masalah kalimatnya, di sini kalimatnya bukan hari, tapi malam. Maka dengan kata malam inilah ini diarahkan bahwasanya dimaksud adalah malam-malam di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini diantara keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Begitu juga di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, maka disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu biasa berada di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yujawiru, bertetangga, karena Rasulullah SAW tempat tinggalnya adalah dari sini sebelah kanannya masjid. Ya, dia berada di tetangganya rumahnya, berarti di masjidnya.
selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan taharrau lailatal qadar. Carilah oleh kalian malam qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimanakah keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini dengan riwayat dari Aisyah yang lainnya radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyru. Adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di hari-hari yang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka yang dilakukan oleh beliau apa? Ahyal laila. Beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Artinya malam biasanya itu untuk tidur. Tidur adalah di antara bentuk kematian. Ya, atau yang namanya tidur tidak ada kehidupan. Maka dihidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wajadda wa syaddal mi'zar, dan beliau bersungguh-sungguh ibadah dengan mengencangkan yaitu sarung ataupun ikat pinggangnya, yang artinya bahwasanya beliau tidak mendekati istri-istrinya. Maka ini menunjukkan ya ikhwah azani wa Allah, bagaimanakah kemuliaan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Baik. Kita akan fokus dulu kepada masalah itikaf para jamaah, yang dimana sudah kita berikan mukadimah di awal tentang masalah itikaf. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Yang namanya itikaf itu secara makna adalah al-iqamatu ala syai'i, yaitu iqamah, itu berada, menetap di atas sesuatu. Dia berada di atas sesuatu. Akil, maka dikatakan liman lazimal masjid wa aqamal ibadah fi. Maka dikatakan siapa orang yang dia menetap di masjid dan dia menegakkan ibadah di dalamnya, dikatakan mu'takif atau akif. Jadi dikatakan orang yang sedang beriktikaf. Di iktikaf secara asal adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid, tapi tidak hanya sekedar diam, tapi adalah melakukan ibadah. Melakukan ibadah. Ayolah wa'azani wa'azakullah. Di antara dalil tentang iktikaf ini disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana iktikaf ini bukan hanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sudah ada dari yang sebelum-sebelum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah 125 Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifina wal akifina waruka'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail. Apa perintah Allah? Yaitu antahira, hendaklah keduanya itu membersihkan rumahku Baitullah. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf. Waruka'is sujud, dan orang rukuk dan sujud. Maka ini menunjukkan bahwasanya di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah telah perintahkan kepada Nabi yang mulia berdua ini untuk membersihkan Baitullah yang digunakan oleh orang-orang untuk iktikaf, di antaranya tawaf dan iktikaf, rukuk, sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat yang lainnya menyebutkan dalam surat Al-Baqarah juga. Ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka, itu mencampuri istri-istrinya atau istri mencampuri suaminya. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya namanya iktikaf itu di masjid. Jadi secara mudah para jamaah, iktikaf
itu urusannya dengan tempat. Adapun nanti kalau kita bahas malam Qadar, Lailatul Qadar, itu urusannya dengan waktu. Jangan dipaksakan jadi satu. Artinya begini. Ada kadang yang memahami orang-orang yang mereka itu mendapatkan, Allah mudahkan mendapatkan Lailatul Qadar, itu hanya orang-orang yang iktikaf di masjid. Itu tidak benar. Ya. Karena kalau kita bicara masalah Lailatul Qadar, itu hubungannya dengan masalah waktu, bukan tempat. Namun sangat besar kemungkinannya orang-orang yang dia menggabungkan duanya. Menggabungkan antara tempat dan waktu. Dia mencari tempat yang mulia di masjid untuk iktikaf. Kemudian dia mencari waktu yang tepat, malam Qadar sedang di masjid itu. Maka ini peluangnya jauh lebih besar. Karena kasihan bagi para ummahat khususnya, para ibu-ibu atau remaja putri yang mereka misalkan sedang berhalangan, kemudian ketika malam Qadar harus di masjid. Ya, hanya di masjid saja. Nah, ini juga tidak sesuai. Maka kalau urusannya malam Qadar, itu pembahasannya masalah waktu. Tapi kalau urusannya iktikaf, ya di masjid. Jadi masjid. Jadi tidak ada yang namanya iktikaf di rumah. Di rumah bukan masjid. Jadi, maka ini nanti pembahasan tentang masalah tempatnya sudah terwakili di dalam ayat ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Apa sebenarnya hikmah dari iktikaf ini? Kenapa kita diperintahkan untuk iktikaf? Maka secara ringkas paling tidak ada dua hal. Salah satunya kita sebutkan tadi. Seorang dia itu beriktikaf di masjid, apalagi bisa sampai 10 hari full, tidak hanya malam saja, tapi mulai pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, maka dia bisa lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bagaimanakah ketika seorang di masjid itu, memang masjid ini adalah Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya ketika kita itu mendatangi rumah seseorang, maka kita akan menampakkan, mewujudkan, menunjukkan bagaimanakah sikap kita sebagai seorang tamu yang baik. Maka masjid adalah baitun min buyutillah. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Maka ketika kita masuk masjid, posisikan diri kita sebagai tamu. Maka kita harus punya adab. Kita harus punya unggah-ungguh, harus punya sopan santun, dan ngikuti aturan siapa? Aturan yang punya masjid, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bukan takmir ya. Ini adalah aturannya Allah, karena kita urusannya masalah ibadah. Dan takmir tugasnya adalah mengkondisikan agar syariatnya Allah ini bisa terwujud. Ya, mengkondisikan agar syariatnya Allah bisa terwujud. Maka siapa saja yang dia itu bisa benarkan Allah Ta'ala masuk masjid, kemudian dia di sana bisa beriktikaf full misalkan 10 hari, ya tugasnya takmir adalah memberikan kemudahan bagi yaitu akifin atau mu'takifin, orang-orang yang sedang iktikaf. Itu adalah merupakan amalan kebaikan. Nah, bagi orang beriktikaf, dia bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Apakah dia itu salat wajib yang dilakukan, apakah dia itu baca Quran, apakah zikir, atau mungkin murojaah, yaitu membaca buku-buku agama dan yang lainnya, atau mungkin ada majelis taklim di dalamnya. Intinya dalam waktu 10 hari, dalam waktu 10 hari selama surat terakhir, sudah, dengan bahasa gampangnya, yang dipikirkan bukan masalah dunia. Yang dipikirkan bukan lagi masalah dunia, atau dalam masalah akhirat. Inilah diantara
hikmah. Ketika seseorang itu bisa betul-betul untuk menempatkan waktunya, memberikan waktunya untuk iktikaf, maka dia bisa fokus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau secara efek atau pengaruh di dalam jiwa kita ya ikhwah, azani wa azakallah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di mana beliau mengatakan ketika Allah mensyariatkan iktikaf ini adalah tujuannya atau hikmahnya itu agar hati kita lebih tenang. Hati kita lebih tenang dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lebih tenang. Satu, tempatnya di masjid. Ya. Yang kedua, memang kita sudah niat untuk di masjid ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, urusan-urusan katakanlah dunia ini sementara kita tidak memikirkan. Makanya ini yang penting para jamaah. Kalau kita ingin bisa katakanlah tidak memikirkan urusan ini, kondisikan sebelumnya. Kondisikan sebelumnya agar bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita jangan menyangkal dengan fakta yang kita lakukan. Artinya susah Ustaz, nggak mungkin kalau kita itu bisa full itikaf. Kita itu kan masih begini ya sudah. Jangan kita itu kemudian karena belum bisa, kemudian kita itu seakan-akan mengatakan tidak benar atau itikaf ini tidak ada yang bisa seperti itu. Itu jangan. Kita saja yang tidak mampu gitu. Kita saja yang belum mampu. Maka doakan kepada orang-orang yang mereka itu katakanlah misalkan kita mendengar ada seseorang itu padahal orangnya bekerja suatu instansi ini dan itu. Tapi kok bisa ya full 10 hari di masjid ini. Kita jangan terlalu mencari-cari kesalahannya. Kadang misalkan lagi gimana dia itu meninggalkan berarti dia begini. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa jadi karena dia sudah memiliki planning, memiliki rencana yang baik sehingga urusannya sudah selesai sebelum masuk waktu itikaf ini. Sehingga dia bisa fokus di masjid. Nah, ini yang diharapkan mereka. Karena bisa menenangkan, juga bisa memusatkan hati. Bisa memusatkan hati kita. Dia juga mengatakan lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dia katakan yang terakhir adalah tadi bisa menghilangkan kesibukan dengan urusan dunia atau dengan sesama manusia saat itu. Sementara di waktu itu. Dan fokus hanya sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara hikmah yang namanya iktikaf. Ini yang paling penting untuk kita pahami para jamaah supaya apa? Supaya kita itu terus-menerus merojaah, terus-menerus yaitu mengintrospeksi, muhasabah diri kita agar kita itu memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Dan afwan, jangan ada kata-kata seperti orang-orang umum. Saya sekarang masih sibuk, nggak bisa. Nanti saja kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun saya akan ngebleng untuk iktikaf. Umur bukan punya kita para jamaah. Ya. Umur yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, ya kita harus berusaha untuk bisa memberikan waktu ini. Ya. Porsinya memang harus diusahakan. Bukan di bahasanya kalau sempat saja, tidak. Kalau sempat berarti nggak sempat ya nggak pernah kan begitu. Tidak seperti itu. Maka harus diusahakan, diupayakan, di planning, di program dan yang lainnya agar bisa. Ayo lehwa azani wa azakumullah. Kemudian itikaf ini bagi siapa? Adalah bagi kaum muslimin baik pria maupun wanita. Yang jelas bagi seorang pria atau laki-laki itikaf ini meskipun hukumnya tidak wajib, ya, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah.
Itu sunnah yang dikuatkan. Karena apa ya? Karena Rasulullah SAW tadi setiap bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir beliau itikaf. Bahkan di waktu beliau wafat di tahun itu itikafnya 20 hari. Ini menunjukkan selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan hukum sunnah ini, atau sunnah muakkadah ini bisa menjadi wajib bagi orang-orang yang bernadar. Misalkan dia bernadar mau iktikaf. Ini terjadi ketika di masa sahabat, kalau tidak salah Umar bin Khattab. Ya, tanya kepada Rasulullah SAW ketika masih jahiliyah pernah punya nadar untuk kebaikan. Maka setelah beliau masuk Islam, aufu binadri. Ya, tunaikan nadarmu. Maka orang ketika dia bernadar, kemudian dia nadar mau itikaf, maka bagi dia wajib karena ada nadar. Adapun bagi wanita yang azani wa azakumullah, maka secara umum para ulama di sini memberikan pendapatnya yang pertama hukumnya adalah sunnah sebagaimana laki-laki. Ya, sunnah sebagaimana laki-laki. Namun ada catatan pada para wanita, apalagi misalkan masih belia atau masih gadis begitu, maka ini catatannya ketika mereka ikut iktikaf maka harus aman dari fitnah, baik yang sudah menikah maupun yang belum, maka harus aman dari fitnah. Aman dari fitnah di sini maksudnya ketika wanita ini datang ke masjid, maka mereka harus betul-betul aman dari katakanlah muamalah dengan yang laki-laki, kemudian tempatnya juga tertutup, ya. Hasil intinya bahwasanya aman dari fitnah. Adapun yang kedua selain aman dari fitnah, maka mereka hendaklah memiliki izin. Kalau istri izin kepada suaminya, kalau mungkin seorang gadis ya izin kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Maka memiliki izin. Kalau misalkan suami mengatakan jangan iktikaf di masjid, gimana sih kok saya itu kok tidak boleh ini, suami saya itu gimana? Nah, seorang istri harus paham kenapa suaminya tidak mengizinkan. Karena bisa jadi suaminya khawatir ini, suaminya khawatir nanti jangan-jangan ada fitnah kalau istrinya ke masjid. Ya, mungkin suaminya saja yang tidak mungkin menyampaikan secara harus dipahami. Kalau tidak ingin terjadi fitnah, maka bisa jadi mungkin untuk menjaga suaminya supaya tidak terjadi fitnah, ya suaminya itikaf juga. Yang nanti bisa menjaga. Ini semuanya adalah kalau namanya izin dikembalikan kepada yang memberikan izin, kepada suaminya atau kepada ayahnya dan yang lain-lain. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Terkait dengan itikaf, masalah tempatnya sudah kita sampaikan, yaitu disebutkan di dalam ayat tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian itikaf di masjid. Ini menunjukkan itikaf itu di masjid. Nah, sebagai keilmuan atau sebagai informasi bagi kita, memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itikaf itu hanya di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Namun yang lebih sahih atau lebih sahih, insyaallah lebih kuat, itu adalah di semua masjid selama memang terkategorikan tempat itu adalah masjid. Apa kategorinya masjid? Minimal kategori masjid adalah tempat itu digunakan sholat 5 waktu berjamaah. Itu kategorinya masjid yang minimal. Lebih dari itu adalah digunakan untuk Jumatan. Digunakan untuk Jumatan. Nah, kadang-kadang kita di sini para jamaah jadi agak bingung kalau di Indonesia di sebagian tempat. Ada bangunannya besar, ya, namanya masjid, digunakan untuk Jumatan, tapi duhur asar tidak ada. Duhur asar tidak ada jamaahnya.
orangnya pada ke sawah semua. Ya. Ini jadi bingung hukumnya bagaimana. Namanya ada, Jumatannya ada, tapi nggak 5 waktu begitu. Ini hukumnya bagaimana? Kalau kita kembali kepada hukum, ya sebenarnya kategorinya adalah 5 waktu. Ya semoga yang semacam itu hanya karena apa istilahnya situasi sesaat saja, bukan terus menerus. Tapi sebaliknya, meskipun itu satu tempat adalah kecil, tempat kita namanya musola, ternyata di tempat itu digunakan salat 5 waktu berjamaah, maka ini juga terkategorikan sebagai masjid. Boleh, jika di situ masih boleh. Nah, jadi disinilah untuk masalah tempat jelas itu adalah di masjid, bukan di tempat lain. Sehingga ada yang namanya nanti aturan-aturan tentunya, aturan-aturan di dalam masalah iktikaf ini. Baik, yang pertama masalah waktunya. Kapan waktu kita iktikaf? Maka di awal saya katakan bahwasanya iktikaf pada asalnya adalah umum, tidak hanya di waktu Ramadan saja. Namun sangat ditekankan di bulan Ramadan, khususnya lagi di 10 hari yang terakhir. Maka ini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu disunahkan kapan saja. Karena Rasulullah SAW pernah iktikaf di bulan Syawal, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sangat ditekankan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mengatakan hanya di bulan Ramadan saja. Namun selain Ramadan hukumnya sebatas boleh atau mubah. Jadi yang mengatakan Ramadan ini hukumnya sunnah, maka adapun di luar adalah mubah. Adapun yang pertama mengatakan sudah semuanya boleh, ya boleh bisa jadi sunnah. Maka ini ketika ada orang yang mengiktikaf di luar bulan Ramadan tidak ada larangan. Ya lehwahazani wa'azakullah. Yang biasanya orang bertanya itu ada nggak batasan maksimal atau minimalnya iktikaf? Ini pun juga ada pendapat dari para ulama yang dimana ada yang mengatakan yaitu minimal 1 hari, misalkan demikian. Ada yang mengikuti minimal 10 hari sebagai terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ya sebentar aja tidak apa-apa. Allah alam bisawab. Maka yang namanya iktikaf ini kembali kepada asal. Siapa yang dia meniatkan dirinya mau masuk ke masjid untuk iktikaf, seberapapun lamanya, maka itu sudah terhukumi dengan iktikaf. Ya, terhukumi dengan iktikaf. Yang penting adalah niatnya. Ya, misalkan dia bisanya di waktu malam saja. Jadi masuk ke masjid sebelum maghrib, kemudian niat iktikaf sampai nanti subuh. Jadi berapa jam kira-kira? 12 jam misalkan. Kan 12 jam. Ya itu sudah. Itu namanya iktikaf. Atau lebih dari itu tentunya lebih baik. Ini adalah mengenai masalah lamanya. Orang yang dia itu bisa iktikaf selama 10 hari full semuanya di masjid, ini yang lebih utama tentunya. Adapun mulai masuk iktikaf itu kapan? Ada yang mengatakan dua pendapat ini. Ada yang mengatakan mulai iktikaf itu ketika masuk di malam 21. Malam 21. Ini hari 20 apa 21? Susah yang jawabnya. Karena ada perbedaan mulai puasa. Kita enggak ngurus itulah. Jadi intinya misalkan ini malam 20, ya hari ini maksudnya, hari ini hari ke-20 misalkan, berarti nanti maghrib itu adalah malam 21. Ya. Ada yang mengatakan memulainya adalah ya nanti itu. Ya, ada yang mengatakan adalah
nanti. Jadi setelah masuk malam 21 batasnya kayak itu setelah maghrib. Namun ada yang mengatakan bahwasanya mulainya itu setelah subuh. Setelah subuh di tanggal atau di tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan. Maka terkait dengan hal ini, wallahu alam pendapat mungkin yang lebih hati-hati adalah di yang pertama, yaitu ketika maghrib masuk, maka itu sudah masuk berganti tanggal atau berganti malam. Jadi misalkan sekarang ini hari ke-20 kita puasa, maka nanti maghrib setelahnya itu adalah malam 21. Malam 21. Ini ketika memulai itikaf. Adapun selesainya itikaf kapan? Selesainya ketika seseorang itu atau ketika masuk satu Syawal. Masuk satu Syawal. Namanya masuk satu Syawal berarti dicontohkan itu mereka orang-orang katakanlah para sahabat ketika menyelesaikan itikafnya, maka dari masjid itu mereka langsung keluar untuk sholat id. Untuk sholat id berarti pagi. Walaupun secara hitungan tadi karena masuknya di malam, maka malam satu Syawal pun itu juga sudah selesai. Sudah selesai. Tapi bagi siapa yang mereka itu tidak ada hal yang penting, atau di masjid kemudian keluarnya nanti setelah sholat subuh, persiapan untuk sholat id, maka ini juga yang baik. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini diselesaikan gitu. Untuk syarat-syarat itikaf. Syarat-syarat itikaf sebenarnya umum saja. Yang pertama tentunya adalah seorang muslim, orang yang memiliki agama Islam. Adapun orang kafir walaupun dia itikaf selama bulan Ramadan full tidak ada gunanya karena kafir. Ya. Makanya ada orang dia itu namanya semedi. Orang itu misalkan bertapa, semedi dan yang lainnya. Sampai 40 hari. Itu kalau secara bahasa yaitu itikaf. Maksudnya berdiam diri gitu. Tapi tempatnya di goa, tempatnya di mana? Ini enggak benar, ya. Kemudian orang yang sudah akil, orang yang sudah berakal, artinya dia sudah balik. Sudah balik atau tamyiz atau mayyiz. Kemudian dia memang harus ada niat. Ada niat untuk iktikaf. Nah, ini mungkin yang jadi sasaran yang tinggal di sini. Keluar masuk masjid ini niat iktikaf apa tidak? Karena tempatnya di sini begitu. Maka kalau memang mau iktikaf ya niat gitu loh. Ya, niat iktikaf. Nanti selesai keluar lagi, masuk niat lagi. Ya memang begitu. Jadi niat kita untuk iktikaf ya sesuai dengan kemampuan kita kapan. Ya. Itu untuk yang namanya syarat-syarat iktikaf. Yang membatalkan iktikaf. Ketika kita iktikaf dan yang batal itu apa? Sebagaimana dalam hadis tadi larangannya ayat wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, tidak boleh untuk mencampuri istrinya. Maka ketika orang itu kemudian melakukan ini ya batal. Ya. Kemudian juga melakukan amalan-amalan yang jelas-jelas terlarang. Apakah dia itu kemudian ini jauh sebenarnya urusannya. Misalkan dia itu murtad atau dia itu minum khamr dan yang lainnya, jelas itu membatalkan. Atau yang mendekati dari kebiasaan itu adalah dia keluar masjid tanpa udzur. Keluar masjid tanpa udzur. Arti sebaliknya, kalau dia keluar masjid dengan udzur, maka ini masih dibolehkan. Contoh, mau berwudu. Tempat wudunya kebetulan tidak jadi satu dengan masjid. Agak melencar bahasanya. Ya, agak jauh. Tapi itu wudunya mau di sana. Maka dia harus jalan ke sana. Ada udzur. Ya, ada hajat. Maka itu tidak masalah. Kalau misalkan tidak ada udzur,
tidak ada udzur kemudian keluar dari masjid, ya tidak dibolehkan. Harus tetap di area masjid tersebut. Kemudian juga yang membatalkan itu adalah membatalkan niat iktikaf meskipun sudah masih di dalam masjid. Ya sudah niat, ya wis tak selesaikan aja saya sampai di sini. Tapi dia belum keluar dari masjid. Kalau niatnya sudah dibatalkan, ya selesai. Sudah selesai karena innamal a'malu niat. Ya lihwa azani wa azkullah. Apa yang kita lakukan ketika etikaf, maka jaga. Ketika etikaf adalah mengenai adab-adab di dalam etikaf. Apa saja itu? Yang pertama tentunya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adabnya adalah betul-betul harus sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan untuk bisa mendapatkan malam qadar. Mendapatkan malam qadar. Karena tadi dalam hadis katakan taharrau lailatul qadar. Carilah malam qadar. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya malam qadar itu adalah dicari, bukan ditunggu. Ya, dicari bukan ditunggu. Makanya tadi kita katakan bahwasanya kalau malam qadar tidak terkait langsung dengan tempat. Maka ketika orang mencari malam qadar tidak di masjid, jadi ibadah di luar masjid karena mungkin kondisinya tidak bisa di masjid misalkan. Selama dia punya niatan untuk mencari malam qadar, ya, ketika Allah mengizinkan dia dapat, dia dapat. Dari itu, ini urusannya dengan malam qadar. Maka orang yang di masjid, yang itikaf di masjid, sekali lagi peluangnya jauh lebih besar. Ya. Tetapi itu juga butuh latihan para jamaah, butuh kebiasaan. Kalau kita tidak latihan, bahasa itu nanti terlenakan. Ibaratnya nanti malam misalkan turun yang namanya malam qadar karena kita tidak biasa, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak. Meskipun dapat waktunya, artinya dapat tidak bisa maksimal. Karena namanya malam qadar itu dikatakan dalam surat Al-Qadar sendiri kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai munculnya fajar, sampai subuh. Ya. Dan malam itu mulai maghrib. Jadi kalau namanya malam qadar adalah mulai maghrib sampai subuh. Siapa yang i'tikaf, dia full di masjid, kesempatannya lebih besar. Adapun orang yang tidak biasa bisa jadi nanti ya maghrib karena sholat maghrib, isya sholat isya, dan sholat tarawih setelah itu sudah nggak beribadah lagi, eman, apalagi tertidur sampai subuh lagi. Alhamdulillah. Maka ini adalah eman sekali ketika tidak bisa mendapatkan banyak waktu ketika malam qadar. Maka orang i'tikaf itu adabnya adalah betul-betul dia mencari malam qadar. Berarti harus memfokuskan di malam-malam itu, khususnya malam-malam ganjil, untuk banyak beribadah dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kita memperbanyak amal-amal soleh. Apakah itu sholat, baca Quran, zikir, banyak berdoa, istighfar, dan yang lain-lainnya. Kemudian kepada orang-orang yang dia itu itikaf, hendaklah dia itu tidak merepotkan pengurus masjid mandiri. Jadi bawa peralatan sendiri. Ya kalau disediakan alhamdulillah. Tapi orang yang itikaf ini adalah yang ngurusi dirinya sendiri. Ya. Alhamdulillah sekarang ini namanya pengurus masjid sudah bahasanya sudah mempersiapkan. Khususnya adalah untuk buka, untuk sahur sudah dipersiapkan. Kalau misalkan tidak dipersiapkan, ya yang bersangkutan ini bagaimanakah dia menyiapkan bekalnya sendiri? Maka kalau kita misalkan mengalami demikian, ya kita kondisikan keluarga kita yang di rumah untuk bisa ngirim bekal dan yang lainnya. Itu adalah biasakan untuk mandiri, tidak merepotkan yang di masjid. Tapi jika disediakan, alhamdulillah, itu kebaikan dari pengurus masjid.
Dan juga adabnya karena kita niatnya i'tikaf itu adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, kita jauhi, kita hindari, bahkan jangan sampai kita itu tidak menjaga lisan. Ya, harus menjaga lisan. Ya, menjaga lisan artinya jangan karena kita i'tikaf ketemu teman ngobrolnya itu lama, malah janjian. Ya, nanti malah waktu lamanya untuk janjian saja, untuk ngobrol saja. Dan naudzubillah ya ikhwah azan ya Allah, saat ini yang menjadi halangan atau menjadi tantangan terbesar adalah teman setia kita. Teman setia kita ini, yaitu apa? HP. Ini kadang-kadang yang menjadi tidak fokus. Jadi tidak fokus. Ya kita jujur aja. Kadang-kadang itikaf ya itikaf, di masjid ya di masjid. Tapi ini nggak pernah berhenti. WA setiap waktu, setiap saat. Baca Quran, HP di samping. Nenek ada WA masuk, berhenti baca Quran. Jawab WA. Ya. Baca Quran, ada telepon masuk, diangkat. Ya. Apakah itu haram bahasanya? Ya haram sih enggak. Tapi niat antum apa di masjid? Ya niatnya apa? Ya ini yang menjadi sekarang ini yang menjadi ya, godaan terbesar itu adalah HP. Gimana Ustaz, kita masih banyak urusan. Kalau banyak urusan diurusi dulu, selesaikan dulu. Berikan waktu-waktu tertentu. Tidak ada masalah ketika kita sudah niat itikaf, berikan apa namanya di HP. Pokoknya catatan itu ya, mohon maaf tidak bisa mengganggu, tidak bisa melayani ini dalam waktu sekian sampai sekian. Ya, itu memang adab yang harus kita lakukan. Kemudian yang dibolehkan ketika orang itu iktikaf adalah tentunya karena di masjid, makan, minum itu pada asalnya boleh di masjid. Tapi yang penting adalah tidak mengotori masjid. Yang diatur bagaimana supaya tidak mengotori. Tidur di masjid juga boleh, tidak ada larangan. Yang penting juga tahu adabnya. Tidak tidur sembarangan ya. Kalau panitia menyiapkan di sini ya sudah di situ. Jangan tidur di mihrab imaman begini, wah nanti bangunnya terlambat. Nah, kemudian jaga pakaian, ya. Kemudian juga kita hendaklah ketika apa namanya itikaf itu kita bisa ta'awun dengan teman. Kita misalkan membawa sesuatu bisa kita berikan kepada teman kita. Ya lihwah azani wa askullah. Kemudian yang dilarang ketika orang beriktikaf itu adalah melakukan aktivitas-aktivitas meskipun itu sebelumnya adalah sunnah atau mubah dibolehkan, kemudian dia ketika iktikaf dia masih melakukan hal itu. Contoh misalkan dia itu iktikaf, kemudian dia dengar ada temannya yang sedang atau saudara yang sedang sakit, kemudian dia keluar untuk menjenguk. Maka ini berarti dia itikafnya batal, ya. Dia ketika mau menjenguk, kemudian nanti kalau masuk lagi harus niat lagi. Atau kalau memang tidak, bahasanya tidak terlalu penting, artinya nggak harus dikunjungi saat itu, ya izin untuk belum bisa menjenguk, nanti setelah itikaf baru ini di adabnya demikian. Jadi jangan kemudian ketika kita itikaf kemudian ya mungkin hanya dengar oh temennya sedang meriang, sedang batuk pilek begitu, terus saya mau mengunjungi dulu, tapi saya masih itikaf loh. Ya sudah batal saat itu, kemudian kalau mau masuk lagi niat. Yang dilarang lebih khusus di dalam masjidnya adalah jangan bertransaksi, melakukan aktivitas di masjid kecuali ibadah. Ya, jangankan di waktu itikaf, di luar itikaf kita tidak boleh transaksi masalah jual beli, tidak dibolehkan di dalam masjid itu, apalagi di waktu itikaf. Ya, atau nyambi di masjid, nyambi melakukan pekerjaan di masjid. Ya, tidak tahu pekerjaan apa yang kalau di masjid. Ya, itu sudah, itu adalah urusan dunia, tinggalkan dulu.
misalkan mengerjakan LPG di masjid karena waktunya pagi, siang, sore longgar, kerjakan laporan LPG. Ya ini adalah urusan dunia. Berarti kita tidak paham tentang tujuannya itikaf itu apa. Dari itu harus kita program bagaimanakah bisa dikondisikan. Yang terakhir ya ikhwah azani wa Allah, himbauan nasihat untuk kita bersama termasuk pada anak. Ketika kita itikaf, maka hendaklah kita jangan menyia-nyiakan waktu yang berharga di masjid. Ya, jangan banyak ngobrol, jangan banyak terlalu WA-an, apalagi melihat browsing-browsing kemudian ini dan itu. Kecuali kalau yang kita browsingnya dalam rangka untuk mencari ilmu, artinya belajar di situ. Jadi kalau hanya sibuk dengan WA-an, kemudian membuat status, kemudian ngobrol dan sini, itu dihindari semuanya. Dan banyak bermain HP lah, rasanya demikian. Kemudian juga jangan banyak-banyak berlebihan di dalam masalah makan dan minum. Karena orang yang puasa itu sebenarnya dilatih untuk mengurangi makan dan minum. Ya. Tapi ya Masya Allah sekarang ini. Ya, karena saking semangatnya kaum muslimin, ketika iktikaf makanan melimpah. Makanan malah melimpah begitu. Ya, karena saking semangatnya orang-orang muslim ingin memberikan saudaranya yang berpuasa. Tapi kita yang iktikaf misalkan ya tetap harus dibatasi, jangan berlebihan di dalam masalah makan dan minum. Kemudian juga karena tujuan iktikaf adalah beribadah, jangan hanya pindah tempat untuk tidur saja. Jadi tidurnya di rumah dengan di masjid sama saja, hanya pindah tempat. Malah kadang di rumah itu ketika di rumah tidurnya bisa sampai jam 10, setengah 11 ya. Nanti bangun katakanlah sahur jam 3 begitu. Di masjid ini mau setelah salat taraweh itu jam 9 sudah tidak kuat, tidur sudah. Jadi bangun-bangun sahur nggak sempat, bangun lagi sahur langsung sholat subuh. Ya, nanti pindah tempat saja. Kemudian yang terakhir itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu betul-betul bisa memaksimalkan waktu ketika kita sedang berada di masjid. Kemudian catatan ya ikhwah azanillah, ketika i'tikaf terutama bagi itu orang tua, bapak atau ibu-ibu, itu untuk mengkondisikan anak jika membawa anak. Karena kita kasihan kepada orang yang mereka itu i'tikaf kemudian ada anak kecil yang ikut, akhirnya malah terganggu. Yang terganggu bukan orang tuanya saja, tapi juga mengganggu jamaah yang lainnya. Maka sebaiknya kalau urusan i'tikaf ini mereka diajari di rumah, kalau mau ke masjid harus bisa mengkondisikannya. Maka tidak ada masalah. Misalkan di sini ada program i'tikaf, kemudian pengurus takbir memberikan persyaratan tidak boleh bawa anak kecil, itu haknya masjid. Itu haknya masjid. Karena tujuannya kebaikan. Tujuannya kebaikan. Ya, karena tujuannya untuk mencari ketenangan. Kalau ada anak kecil malah kesana kemari, ganggu ini dan itu, semuanya terganggu. Maka hendaklah orang tua menyadari akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ya ikhwah azani wa Allah yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, monggo. Secara bahasa ya, secara bahasa namanya Lailatul Qadar, malam Qadar.
malam itu ditandai dengan ghurubus syams, ditandai dengan tenggelamnya matahari. Itu mulai namanya malam, ya. Kemudian tadi dalam surat Al-Qadar juga hatta matla'il fajar, sampai yaitu fajar muncul atau waktu subuh. Jadi dari sini ketika ada mengatakan malam itu karena ya seperti sekarang ini mendung gitu ya. Waktu mendungnya gelap sekali, tidak ada matahari. Terus disebut malam, itu tidak masuk di bahasa ini. Tidak masuk di bahasa sehingga kita tahu bahwasanya malam ini dari satu daerah dengan daerah kan berbeda. Kita ini malamnya alhamdulillah, ya maksudnya bahasanya apa istilahnya pertengahan begitu. Bukan malamnya panjang atau malamnya sedikit. Kita ini daerah pertengahan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya malam tidak selalu maghrib sampai subuh, wallahu alam. Saya tidak pernah mendapatkan keterangan itu dan insya Allah yang benar namanya malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari dan kemudian sampai waktu subuh. Nah, ya pemahaman itu bisa jadi begini, Pak. Mereka beranggapan kalau di sini malam, di tempat lain itu kan bisa jadi siang. Nah, kita jangan disibukkan dengan pemahaman manusia, pemahaman kita. Tetap yang namanya malam di berbagai tempat manapun, ya, tandanya adalah hal itu. Meskipun di sini malam, di tempat lain siang, maka ini Allah yang apa namanya memberikan katakanlah fadilahnya, keutamaannya. Itu adalah Allah, bukan manusia yang menentukan. Memang itu mungkin diarahkan kepada tempat lain, daerah lain, negara lain. Di sini malam, di sana kan belum begitu. Berarti malam qadar itu gimana? Ya kita kembali kita katakan misalnya malam qadar ya malam sudah. Kalau di sini malam siang berarti di sana belum malam. Ya tunggu malam yang di sana. Maka di sini malam ya malam yang di sini. Artinya yang kita hukumi malam adalah di tempat orang tersebut. Tidak perlu dibingungkan dengan di tempat yang lainnya. Ya. Kalau ada orang mengatakan loh, tapi kan di Indonesia malam di sana belum, atau di sana mungkin sudah pagi dan yang lainnya. Ya di sana tidak akan mungkin mengatakan atau melakukan amal seperti di Indonesia. Contoh misalkan sholat. Kita dengan Arab Saudi jaraknya sekitar 4 jam. Ya, nggak mungkin kemudian kita ngikuti waktunya Arab Saudi atau mengikuti waktunya kita juga tidak mungkin. Kan memang tempatnya sendiri. Jadi itu Pak. Allah. Nah, baik, jazakallah khair atas waktunya. Assalamualaikum, mohon maaf karena waktu lebih ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.